paling bawah dia segitiga. Terus kita lihat lagi mana yang terlalu besar, kita kurangi. Lihat lagi mana bagian besar, kita kurangi. Ini kalau semisal dia kuncir, dia langsung kelihatan kontras di bagian sini. Dan ini untuk bagian bawah kalian boleh tebel gini, tapi bagian atas nggak boleh tebel gini. Soalnya yang di bawah yang kelihatan paling cuman di bagian ujung sini doang. Kalau pas waktu dia diarahin ke depan, itu cuman kelihatan di bagian ujung doang. Ini nggak mungkin kelihatan kan? Ini pasti ketutup sama ini, jadi ini pun dia kelihatan gede di sini pun juga aman. Karena fokus kita cuma di bagian sini, bagian setengah sini. Terus kalau dia kuncir juga kelihatan kontrasnya dapat bagus. Oke, ini contoh pertama. Kalau customernya suka kuncir, ini harus ya. Ini harus tuh. Langsung dari bawah, langsung dari bawah. Jadi bukan negatif space dulu, tapi langsung diambil. Di bagian bawah nggak ada negatif space, langsung diambil. Ini contoh di bawah. Terus untuk bagian sini, biasanya salon-salon mereka yang ingin kerjaannya cepat, mereka satu lihat guntingan rambutnya. Kalau guntingan rambutnya seperti ini, one line, mereka biasa di sini skip. Ini cuman jadi satu highlight aja dengan section setebal ini. Karena blank spot, nggak kelihatan. Hanya untuk guntingan seperti ini. Jadi sini kita udah mulai fokus. Satu, dan bagian sini nanti jadi satu poin. Section agak diagonal, miring. Ini biar kesannya lebih natural daripada lurus. Kalau lurus dia kaku. Kelihatan satu lurus gitu. Tapi kalau diagonal dia lebih miring, jadi pas waktu dia rambutnya lurus dia agak natural. Daripada kita ambil section yang lurus, semuanya lurus. Tapi rata-rata di sini lurus, ke air touch. Pakai air touch. Iya. Kalau pakai air touch biasanya rambut ini harus digunting. Soalnya kalau pakai air touch rambut ini susah. Dapatnya pun juga nggak bagus. Hasil air touch-nya juga nggak bagus. Kunci dari air touch itu thinning. Thinning tuh? Penipis. Oh, penipis. Tekstur ya, teksturnya ya. Tekstur. Kunci dari air touch itu tekstur. Tapi kalau untuk guntingan ini susah. Jadi mesti kayak diagonal gitu. Ini customer kalau mau air touch kita harus tawarin dia gunting. Cara untuk nawarinnya, Kak, saya lihat rambut kakak terlalu kaku ya, nggak ada movementnya. Jadi kita mau tekstur dikit untuk supaya nanti hasil air touch-nya atau hasil baletnya itu bagus. Customer kebanyakan 80% nggak suka. Tapi kalau kita bilang, Kak, kita tipisin rambutnya sebentar ya, pasti nolak. Semua dengan kata-kata. Harus punya alasan. Peres tahu kan? Harus peres. Gimana caranya dengan kata-kata yang baik mereka mau nurut begitu. Semua dari pengolahan kata. Jadi lebih baik kita memang kan rambut ini kan dia kan kayak one line banget kan. Jadi kita bisa tawarin, Kak, rambutnya kayaknya terlalu kaku, nggak ada movementnya. Untuk hasil attach, untuk hasil balet yang bagus kita rasanya harus lakukan thinning sedikit di rambut kakak biar seimbang. Biar nggak terlalu kaku. Itu nggak ada kemungkinan 80% nggak akan nolak. Jadi ini kalau mau air touch kita harus thinning dulu.
Tapi kalau enggak, kita langsung highlight aja. Tapi kalau memang kalau untuk hasil bagus tetap air touch lah, balance untuk hasil bagus. Jadi aku terserah sama kalian mau highlight atau balance. Tapi yang ini tetap seperti ini bagian bawah, soalnya dia mau kuncir. Sasa itu yang paling penting ya. Air touch pun juga sama. Itu di sini. Ini harus tipis. Di sininya. Kalau ini masih tebal, ambil aja lagi. Intinya di sini. Air touch pun juga sama. Ini harus tipis kan. Ini baru bagus. Air touch pun juga sama. Tapi kalau pakai teknik kayak Sasa kayak gini pada saat cuci susah nggak sih? Ya memang susah. Terus Sasa gini dia terlalu jauh kan, terlalu jauh dari akar. Nggak bisa kan ini. Kalau kita sebenarnya bisa juga, tapi kita harus benar-benar kayak sanggul gitu loh, Deketin ke akar. iya masaknya ininya ya. Tapi ini pas waktu kalau kita deketin banget ya, bongkarnya susah. Tapi kalau kita cuman segitu, dia bongkarnya enak. Oh iya ya. Ngulangin lagi ya. Kalau kita cuman soft aja, nggak usah terlalu di akar, itu nanti bongkarnya enak. Tapi kalau kalian benar-benar kayak sanggul, gitu ya susah. Iya, aku susah waktu itu. Nggak apa-apa kan, belum tahu, sekarang udah tahu kan. Kalau memang mau Sasa, nggak usah terlalu dirapetin ke sana. Kalau mau bongkarnya enak. Tapi ya plus minus, makanya kalau nggak dirapetin ke sana dia pasti agak jauh. Terus intinya itu ini ini harus tipis. Kalau ini tebel jelek banget, kayak ngeblok banget. Berarti aku tebel banget kemarin. Section pun juga harus tipis. Ya. Sasa. Contoh dia rambut kayak gini semua full. Kita nggak bisa lowlight bagian yang terang. Iya. Susah kan, soalnya kan gumpal di sini kan. Tapi kalau air touch karena dia rapi jatuh, kita bisa lowlight bagian yang terang. Gelapin dulu. Jadi kalau mau Sasa lebih baik di rambut virgin. Kalau di rambut yang udah terang semua, dia mau ganti desain, itu lebih baik air touch. Karena base-nya kita bisa low light, bisa gelapin. Okay. Jadi kamu masih mau digunting, rambutnya dirapiin. Dirapiin. Bagus. Ombre ini air touch. Ini langsung air touch juga. Air touch semua full air touch. Tapi kalau balayage itu setelah contoh di sini air touch, ini 1 cm base. Nanti ini air touch lagi, ini 1 cm base lagi. Mau pakai base atau nggak mau pakai base? Pakai base. Oke. Bedanya itu. Kalau balayage dia ada base, tapi kalau balayage ombre dia nggak ada base. Full berarti semua balayage. Oke. Jadi pertama kita ambil section, kalau udah ditinning section stable ini pun nggak masalah. Terus sisir, jepit kayak gunting, terus sampai ke ujung. Contoh kira-kira kita mau fullnya itu segini atau kita mau fullnya segini, tergantung tangan kalian mau di mana. Yang penting jangan di sini. Kalau kalian mau di sini, kalian harus siapkan ini ditinning dari sini. Untuk mempermudah kita. Tapi kalau rambut itu nggak ada tinning, jangan sesekali tangan kalian di separuh ini, nggak akan ada yang turun. Ya. Jadi makanya tinning itu penting. Segini. Ini mati kan? Ini harus mulai nyala dari sini. Ini udah dingin. Itu dikecilin bisa. Nyala.
di Ini ulang ya. Udah. Ini tahan, tarik ke atas. Ini kalau mau rapi bisa juga dijepit yang di bawah sini. jepitannya ada dari situ. Tak kuat Ya, itu. pakai jepitan ini memang yang paling benar. Dulu, rapiin. Ini. Lebih enak kerja. Jadi ini full. Harus tipis gini ya. Kalau ini masih kelihatan tebal, satu section harus dikurangi. Kalau kelihatan masih tebal, karena tadi udah aku potong, jadi aku bisa ambil section segini. Pokoknya ini kelihatan tipis, jalan-jalan gini loh, ya kan? Ini biasa apply. Apply. Contoh di sini dulu kan ada krim, cuman di bagian sini pun aku ambil 2 kali. Sisir. Kenapa disisir? Karena biar rambutnya itu buka semuanya, nggak gumpel gini. Kalau gumpel gini, contoh kita cuma apply gini, dalamnya pasti nggak kena. Makanya selalu aku sisir biar rambutnya ngebuka semua. Habis itu aku apply bleaching. Jangan lupa kanan kiri tugasnya biar rambutnya ikut gerak, ngebuka yang dalam, ya kan? Ngebuka yang dalam. Jangan irit produk, habisin aja. Tinggal tamu bayarnya. Mehong. Ya, perhatikan ya aplikasi ya. Sisir lagi. Setiap aku mau masuk di bawah, selalu aku rapiin dulu. Aku siapkan rambut itu dulu supaya mecah, baru aku taruh bleaching. Ini belum selesai, aku sisir lagi. Cek lagi bagian sini tebal. Ini udah, kita tinggal nunggu pun juga oke. Contoh bagian sini space ini bisa dibuat lebih panjang. Kalau contoh bagian sini banyak krim, lipat aja. Tapi kalau bagian sini dia bersih, nggak apa-apa. Soalnya kalau bagian sini banyak krim, kita tumpuk di sini, kadang di sini dia bocor. Ini kalau mau cepat, kunci di bagian sini aja. Udah, nggak perlu. Memang boleh lipat, tapi kalau kalian mau kerja cepat, langsung kunci bagian sini aja.